calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendry Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang. Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke
Pak Mahfud itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta Cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah,
Kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin, dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan
pasangan Amin gitu, walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Insar ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh, Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak
perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan, dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih. Padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat malah mereka bisa kalah duluan gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya quote and quote oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel.
ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Gitu, memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi jangan. Kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensat, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensat. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi gitu. Jadi kalau kemarin pasca debat cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitas, karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%.
Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribun Sound Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya.
kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa
menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50%+1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50%+1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin, dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi, Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung
demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensa, ya, termasuk yang juga saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau Kedai Kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8, itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu.
Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas Eep itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas Eep mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang 1 putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih Ya. kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang 1 putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran. Kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa
mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka. Gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Gitu, memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu, kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun,
itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribun Sound Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat. Ini di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Iya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan
bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage Ya. ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto, bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh, tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE, ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran. Si Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat. Jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni itu nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan
jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat.
muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu, walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada, beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila, kalau ada survei 50% koma berapa gitu ya, itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8, itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang bisa yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak
terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hinsa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan, dan debat baru 2 kali, masih Ya. kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih. Padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari, awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat, dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabu ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan
korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila, bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat terima beraktivitas kasih. kembali, Bang Terima Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama.
Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang. Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1 tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal.
Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni itu nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah
yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin, dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila.
Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar, itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada, beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Anila, kalau ada survei 50%, berapa gitu ya, itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh, minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya. Yang akhirnya terlihat
tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden,
asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali, Bang Terima Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%.
Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini, Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran, gitu ya. Nah, kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya, akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi, gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat.
Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif. Apa ya? Itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan, dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud.
Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian apa namanya, swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda, gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi, Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi, Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Dila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensa, ya, termasuk yang juga saat ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau Kedai Kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih, lah.
survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51% itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48 tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang bisa yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil Kedai Kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas Eep itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas Eep mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi Kedai Kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid,
pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih. Padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari, awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka. Gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara? Terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan... kalau kemudian masyarakat menunggu
debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensat, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Inilah. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali, Bang Terima Hensat. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat. Ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Iya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya.
Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang 1 putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto, bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh, tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam
strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat. Jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu.
Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat, ya, termasuk yang juga saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau Kedai Kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh.
Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. satu minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila, jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya,
tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang 1 putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang 1 putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang 1 putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per 1 dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga, ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang 1 putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang 1 putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribun Sound Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi. Ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada. Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitas yang karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat. Ini di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak
menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto, bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh, tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh
pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis.
Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensar ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Anila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi,
Hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi Kedai Kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih setengah panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang 1 putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat Capres dan juga Cawapres, ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali. Masih kurang 3 lagi tuh, Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi, Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang 1 putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang 1 putaran. Padahal kenyataannya justru kalau
salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi jangan. Kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran.
Program Tribun Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon
capture storage Ya. ke Pak Mahfud itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan
jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang misalnya, klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan.
Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat ya, termasuk yang juga Belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Anila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa
Dari debat capres dan juga cawapres, ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hinsa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih Ya. kurang 3 lagi tuh, Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi, Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran. Kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat malah mereka bisa kalah duluan gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia lah. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam
apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi jangan. Kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali, Bang Terima Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama.
Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang. Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Iya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal.
Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik, dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya, itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan, dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni itu nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah
yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1. Dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila.
Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar, itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada, beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Nila, kalau ada survei 50%, berapa gitu ya, itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang bisa yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya. Yang akhirnya terlihat
tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi, Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka. Gitu ya, tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden,
asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila, bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat terima beraktivitas kasih. kembali, Bang Terima Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi gitu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%.
Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Iya, jadi gini, Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran, gitu ya. Nah, kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya, akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi, gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan, gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk, gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat.
Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif. Apa ya itu tadi? Ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh. Gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat. Jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan, dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud.
Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian apa namanya, swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda, gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi, Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi, Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat, ya, termasuk yang juga saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah.
survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada, beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Anila, kalau ada survei 50%, berapa gitu ya, itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh, minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil Kedai Kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi Kedai Kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid,
pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat malah mereka bisa kalah duluan gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% persatu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi jangan. Dan kalau kemudian masyarakat menunggu
debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Inilah. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih, kembali, Bang terima Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunnews Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya.
Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50%+1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah, kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya, akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya, itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam
strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat. Jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni itu nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu.
Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensal, ya, termasuk yang juga saat ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh.
Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya,
tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah, ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang 1 putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang 1 putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang 1 putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per 1 dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga, ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang 1 putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya, Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensat, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Terima Hensat. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang 1 putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribun Sound Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat. Ini di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Iya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan
Mas Gibran begitu terus banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya, itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh
pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin, dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah,
balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensal ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan apa. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi,
Hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi Kedai Kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih setengah panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang 1 putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila, jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang 1 putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari, awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang 1 putaran, padahal kenyataannya justru kalau
salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali, Bang Terima Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program
Tribuners on Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendry Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitas yang karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon
capture storage Ya. ke Pak Mahfud itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta Cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan
jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang misalnya, klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan dia anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan.
Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin kan juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensal ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang bisa yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insal ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa
Dari debat capres dan juga cawapres, ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan, dan Hmm. debat baru 2 kali, masih Ya. kurang 3 lagi tuh nilai. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran. Kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat, dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam
apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila, bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat terima beraktivitas kasih. kembali, Terima Bang Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah sama-sama.
Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang. Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1 tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal.
Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah
yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu, walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila.
Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar, itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan apa. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Anila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of errornya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat
tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi, Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih. Padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% persatu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden,
asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira nih lah. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu nih lah. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya, Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Inilah. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali, Terima Bang Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunson Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%.
Oh ya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini, Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran, gitu ya. Nah, kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya, akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi, gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat.
Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif. Apa ya itu tadi? Ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat. Jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud.
Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian apa namanya, swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda, gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi, Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi, Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Dila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Insal, ya, termasuk yang juga saat bisa. Ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau Kedai Kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah.
survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada, beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Nila, kalau ada survei 50%, berapa gitu ya, itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil Kedai Kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi Kedai Kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insal ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid,
pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal, catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir, yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat malah mereka bisa kalah duluan gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi jangan. Dan kalau kemudian masyarakat menunggu
debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat. Ini di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya.
Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang 1 putaran gitu ya. Nah, kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya, akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto, bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh, tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik, dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya, itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam
strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat. Jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 02 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu.
Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensar, ya, termasuk yang juga saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh.
Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran. Kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya,
tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah, ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang 1 putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang 1 putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang 1 putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per 1 dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi jangan. Kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga, ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang 1 putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensat, Ya. terima kasih banyak untuk Sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensat. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang 1 putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribun Sound Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat. Ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya
Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh
pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Jadi teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni itu nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin, dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi, Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis.
Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensar ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu hal-hal yang terjadi tuh, Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi,
Hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini Mm-mm. baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih setengah panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang 1 putaran seperti itu. Ya, Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh, Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi, Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang 1 putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang 1 putaran, padahal kenyataannya justru kalau
salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia lah. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu, kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan... kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Terima Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program
Tribuners on Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendry Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitas yang karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon
capture storage Ya. ke Pak Mahfud itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta Cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik, dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan, dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni itu nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan
jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat.
muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu, walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensal ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8, itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang bisa yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak
terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hinsa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan Hmm. debat baru 2 kali, masih Ya. kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan
korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka. Gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Gitu, memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu, kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama.
Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang. Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Iya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1 tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal.
Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta Cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh. Gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat. Jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu. Jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah
yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu, walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila.
Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar, itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Anila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya. Yang akhirnya terlihat
tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan bahwa matematika dasarnya itu kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran. Kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden,
asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunnews on Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%.
Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini, Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran, gitu ya. Nah, kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya, akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi, gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat.
Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif. Apa ya? Itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan, dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud.
Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian apa namanya, swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda, gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi, Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi, Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensa, ya, termasuk yang juga saat ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau Kedai Kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah.
survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada, beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Nila, kalau ada survei 50%, berapa gitu ya, itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil Kedai Kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi Kedai Kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat Capres dan juga Cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila, jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid,
pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih. Padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi jangan. Dan kalau kemudian masyarakat menunggu
debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Inilah, bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat terima beraktivitas kasih, kembali, terima Bang Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi gitu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Iya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya.
Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang 1 putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam
strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi yang ngetes, kemudian yang apa namanya yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu.
Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensar, ya, termasuk yang juga saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh.
Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih setengah panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran. Kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya,
tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari, awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat malah mereka bisa kalah duluan gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per 1 dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, terima kasih banyak untuk Sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribun Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan
Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya, itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh
pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni itu nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda, padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah,
balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensal, ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau Kedai Kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah, terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah, itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8, itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah, itu hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil Kedai Kopi,
hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah, quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya, Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang 1 putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih Ya. kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila, jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang 1 putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang 1 putaran. Padahal kenyataannya justru kalau
salah-salah, banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya. Pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka. Gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya, berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi. Gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus. Berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja. Gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Hensa. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program
Tribun Sound Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya, inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitas yang karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat. Ini di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Iya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan. Karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon
capture storage Ya. ke Pak Mahfud itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta Cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan
jadwal Pilpres. Wah itu jangan percaya tuh kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan.
Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin kan juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi Oke, memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi kedai kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensal ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan apa. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count nih, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa
Dari debat capres dan juga cawapres, ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensa sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan, dan debat baru 2 kali, masih Ya. kurang 3 lagi tuh, Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi, Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran, kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini, pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya, ini I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam 2 jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran, padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat malah mereka bisa kalah duluan gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia lah. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam
apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah, itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya, karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden, asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira Nila. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu Nila. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Nila. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali, Terima Bang Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yerda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat capres dan juga cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Yerda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama.
Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang. Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat cawapres misalnya ya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%. Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini di antaranya sebentar Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya begitu kan. Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50% Bang Hensat. Ya, jadi gini Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1 tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada dua indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran gitu ya. Nah kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau tuh dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah dia punya beban itu. Sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal.
Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta Cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat. Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif, apa ya itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat Pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal Pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal Pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah
yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda. Gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu, walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1. Dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila.
Oke, jadi sudah menang 50+1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensa ya, termasuk yang juga belum saat bisa. ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi. Termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau kedai kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar, itu mahal banget nih lah survei. Jadi nggak mungkin kedai kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau kedai kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada, beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Anila, kalau ada survei 50%, berapa gitu ya, itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang bisa yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya, hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil kedai kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi kedai kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya, kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya. Yang akhirnya terlihat
tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila. Jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Satu lagi yang penting, saya sudah pernah kalau nggak salah saya sampaikan, bahwa matematika dasarnya itu, kalau Prabowo ditambah Pak Jokowi kan harusnya 100%. Ya. Oke lah, ini bukan Pak Jokowi yang maju, tapi Mas Gibran. Kita diskon 20-30%, harusnya 70% itu cepat tuh mereka dapatnya. Kalau memang benar-benar solid, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo itu bersatu jadi satu. Tapi kan ternyata 40% aja susah. Nah ini artinya rakyat Indonesia tuh punya daya kritis untuk menilai pasangan ini. Pasangan Prabowo Gibran. Punya daya kritis yang membuat mereka, entar dulu ya. Ini, I don't think ini pasangan terbaik buat saya misalnya. Jadi dipikirin terus, sekarang makanya 40% aja susah kan. Tertatih-tatih, padahal harusnya ya itu tadi 70-80% cepat tuh bisa dapat mereka. Jadi artinya masyarakat juga memahami bahwa walaupun ada Gibran anaknya Pak Jokowi, dia masuk sebagai cawapres tidak dengan cara yang biasa-biasa aja. Caranya ada kontroversinya, ada cacat etika di situ. Pak Prabowo juga kemarin meninggalkan pendukungnya yang sudah mengawal dia lama, dan Pak Prabowo berjanji akan bersama-sama pendukungnya, tapi kemudian ternyata bergabung dengan Pak Jokowi. Nah itu kan ada beberapa hal catatan negatif juga dari masyarakat, sehingga masyarakat memikir yang memiliki daya kritis itu berpikir, oh ntar dulu nih, nggak semudah itu gitu. Jadi kira-kira gitulah Nil. Jadi masih panjang ini perjalanannya gitu, walaupun ada anaknya Pak Jokowi di situ, kemudian ada Pak Prabowo, malah kan ada jingle juga kalau waktu 2014, salam dua jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini sekarang muncul lagi, salam dua jari awas ada anak Jokowi. Yang begitu-begitu itu tuh akhirnya berkembang di masyarakat dan akhirnya mengeluarkan daya kritis, dan akhirnya masyarakat juga berpikir keras dan mengkritisi keadaan Prabowo Gibran. Makanya kemudian berusaha Prabowo Gibran berkomunikasi terus ke masyarakat bahwa mereka akan menang satu putaran. Padahal kenyataannya justru kalau salah-salah banyak blunder di debat, malah mereka bisa kalah duluan. Gitu. Jadi artinya jangan sepelekan intelijensia rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya yakin lebih pintar dari Filipina yang bisa dikelabui ya, quote and quote, oleh Bongbong Marcos, sehingga melupakan kediktatoran ayahnya Bongbong, si Marcos itu, yang turun tahun 86, diturunkan oleh rakyat tahun 86. Nah, rakyat juga saya yakin masih mengerti lah bagaimana rasanya di zaman Soeharto gitu ya, pada saat Pak Prabowo masih aktif sebagai TNI, apa yang terjadi, kemudian KKN merajalela di mana-mana. Nah, masyarakat juga memahami itu. Itu juga dari sisi kritisnya akan keluar, gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan kan ditunjukkan oleh alam apa yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Misalnya, kita harus berduka dengan korban yang meninggal di salah satu smelter yang kemarin dibangga-banggakan oleh Mas Gibran, hilirisasi nikel. Ternyata ada 11 korban jiwa di sana. Nah itu perlahan-lahan kan alam menunjukkan kekurangan-kekurangan. Makanya saya rasa kalau menang satu putaran itu diusahakan sih silakan saja. Tapi kalau menang satu putaran banget sih agak sulit ya. Karena aturannya itu 50% per satu dan harus menang di 20 provinsi itu. Nah, apakah Prabowo Gibran bisa lolos ke putaran kedua? Memang yang diunggulkan lolos ke putaran kedua akhirnya mereka, gitu ya. Tapi siapa nanti yang akan juara, terserah rakyat. Sekali lagi ya, Mila, saya nggak keberatan siapapun yang menang jadi presiden,
asal demokratis sistemnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Memang dipilih oleh rakyat, memang dicoblos oleh rakyat, memang dicontreng oleh rakyat. Itu nggak masalah. Gitu kira-kira nilai. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Hensat, masih ada momen debat ketiga. Masih akan ada momen debat capres, cawapres, masih ada momen debat capres lagi. Apabila memang nanti kelima rangkaian debat ini kemudian sudah selesai dilakukan, termasuk kan juga ada blunder-blunder yang terjadi di dalamnya, apakah kemudian elektabilitas terakhir sebelum pencoblosan ini juga bisa jadi salah satu hal yang bisa dipegang oleh publik, atau masih tetap harus menunggu quick count untuk mengetahui bagaimana kemenangan nanti akan diraih oleh ketiga kandidat, Bang? Oh iya, masih harus menunggu nanti lah. Terutama jangan nunggu quick count juga. Hasil yang dipegang kan hasil perhitungan KPU ya. Ya, Itu betul. yang harus dipegang tuh. Gitu nih lah. Oke, jadi Dan jangan kalau kemudian masyarakat menunggu debat capres yang ketiga ya bagus, berarti memang sudah mulai banyak yang memperhatikan substansi daripada hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi meskipun ada statement nanti akan menang satu putaran, ini ya dilihat saja bagaimana kemudian nanti berjalannya Pilpres ini ya Bang ya, sampai kemudian ada ketok palu dari KPU siapa yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024 atau 5 tahun mendatang untuk kemudian bisa memimpin Indonesia. Bang Hensa, Ya, terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya berbincang Inilah. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bang. Selamat Terima beraktivitas kasih. kembali, Terima Bang Hensa. kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda terkait bagaimana elektabilitas masing-masing kandidat pasca debat Capres dan juga Cawapres, yang mana sudah ada yang mengatakan unggul di atas 50% dan bisa menang satu putaran. Nantikan informasi dan juga obrolan lain saya bersama dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal. Dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran. Nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan sudah pasti menang atau menang satu putaran itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh sebuah usaha yang luar biasa untuk menjadikan Prabowo Gibran menang satu putaran. Program Tribunusan Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini semakin tinggi atau sulit dijatuhkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Yang mana peningkatan elektabilitas ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tampil menonjol di debat perdana Cawapres. Naiknya angka elektabilitas ini, Tribuners, juga makin menjulang tinggi dan menambah keyakinan dari TKN 02 bahwa Pilpres bisa dimenangkan satu putaran. Apakah kemudian hal ini bisa dimenangkan satu putaran dengan angka elektabilitas yang ada? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio bergabung bersama saya dalam sambungan Zoom. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Ya inilah, sama-sama. Bang Hensat, saya mau langsung saja. Memang iya ini setelah angka elektabilitas paslon 02 pasca debat ini tinggi, keyakinan 02 bahwa nantinya Pilpres bisa dimenangkan satu putaran ini semakin terlihat nyata, Bang? Yang pertama itu kelihatannya nggak mungkin langsung pasca debat deh, karena kan harusnya ada waktu ya untuk menggali elektabilitas lagi itu. Jadi kalau kemarin pasca debat Cawapres misalnya, itu sih agak nggak mungkin tuh menemukan angka elektabilitasnya karena ada proses yang harus dilalui kan, apalagi kalau face to face. Jadi mungkin itu adalah angka yang diambil datanya sebelum debat justru. Ya kalau memang begitu kan masing-masing lembaga survei hasilnya juga macam-macam ya. Kedai kopi beda, Kompas juga beda. Ini pakai data siapa? Indikator. Ada beberapa data memang Bang kan yang memang juga sudah mengeluarkan angka di atas 51%.
Oh iya, itu dari mana yang 51 ya? Ada beberapa lembaga survei yang saya catat ini, di antaranya sebentar, Bang Hensat ini juga sudah mengeluarkan hasil survei terbarunya, begitu kan? Ini di antaranya dari IRC, kemudian CPCS, ada ARCI juga. Ini sudah di angka 50%, Bang Hensat. Ya, jadi gini, Nila, angka elektabilitas itu hanya bisa menggambarkan pada saat data diambil. Bahkan pada saat launching pun itu datanya akan berbeda dengan data pada saat diambil, gitu ya. Kalau kita mengacu pada Litbang Kompas kan belum ada yang menembus 50% plus 1. Betul. Jadi artinya memang perjalanannya masih jauh. Dan menang satu putaran itu saya katakan akan sulit sekali, gitu ya. Karena aturan di undang-undang itu bukan hanya 50% plus 1, tapi menang di 20 provinsi. Sehingga harus ada 2 indikator itu yang membuat baru bisa menang satu putaran, gitu ya. Nah, kemudian apakah angkanya akan bergulir terus? Ya, akan bergulir terus. Ini masih panjang waktunya hingga 14 Februari 2024. Masih banyak hal yang bisa terjadi, gitu ya. Walaupun per hari ini Prabowo Gibran berada di posisi pertama, itu bukan tidak mungkin terjadi perubahan data yang signifikan tentang bila melihat akan terjadi beberapa momentum politik misalnya ke depan, dan bisa juga kalah duluan gitu. Apakah kemudian, kenapa saya bisa bilang begitu? Tadi kan Nila bilang tentang debat ya. Kalau penampilan debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran begitu terus, banyak menyimpan sentimen negatif, itu bukan tidak mungkin makin turun nanti elektabilitasnya. Mas Gibran memang tampil memukau ya. Memukau itu dalam arti dia kan punya beban untuk tidak tampil buruk gitu kan, karena kan dia dianggapnya jadi cawapres juga karbitan, jalurnya kontroversial, kemudian menghindari debat segala macam itu. Nah, dia punya beban itu, sehingga dia merasa harus membuktikan bahwa dia itu bisa debat. Akhirnya keluarnya apa? Keluarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ngetes kelas RUPL, kelas bunga rampai gitu. Mungkin kalau Bang Alvin tahu tuh, itu kelasnya Iwan Gayo tuh, kelasnya buku pintar. Pertanyaannya adalah pertanyaan ngetes singkatan-singkatan gitu. Untuk apa itu semata-mata? Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih pintar dari Gus Muhaimin, gitu ya. Kemudian dia juga bertanya tentang carbon capture storage ke Pak Mahfud, itu juga untuk menggambarkan supaya dia lebih pintar aja. Kenapa saya katakan hanya semata-mata demi citra pintar saja? Karena itu dia perlukan. Nah, dia tidak memahami itu sebagai substansi. Memang kalau debat itu kan show nomor 1, substansi nomor 2. Kalau dia memahami substansi pada saat dia bicara tentang carbon capture storage, itu dia tidak akan bertanya kepada Prof. Mahfud hal seperti itu. Karena itu bisa berbalik ke dirinya, terutama pasangannya Pak Prabowo Subianto. Bahwa hal itu bisa juga berimbas kepada food storage yang gagal. Padahal waktu itu sudah membasmi pohon-pohon di hutan tuh. Tapi kan gagal. Jadi kalau Gibran memahami substansi, dia tidak akan bertanya tentang carbon capture storage itu gitu. Kemudian tentang SGIE ya. Kalau Gibran paham substansi, dia tidak akan bertanya tentang SGIE, tapi dia akan bicara tentang SGIE. Dan kalaupun dia memahami substansi, dia tidak akan nyontek tuh pada saat menjelaskan SGIE. Dan Muhaimin Iskandar saat itu mendapatkan poin khusus tentang kejujuran. Penampilan Muhaimin Iskandar tidak kinclong saat debat kemarin. Memang dibandingkan Anies Baswedan jauh sekali, bahkan dibandingkan 3 peserta cawapres, dia peringkatnya paling bawah. Tapi kejujuran dia mengatakan dia tidak tahu tentang SGIE-nya Mas Gibran, itu justru berimbas positif ke dia, negatif ke Gibran. Jadi di satu sisi Gibran mendapatkan show yang baik dan kemudian mendapatkan citra pintar itu gitu, bahwa dia mampu debat.
Tapi dia juga mendapatkan sisi negatif. Apa ya? Itu tadi, ngetes. Terus kemudian memang ingin menjatuhkan lawan. Itu kan hal negatif tuh, gitu ya. Dan ketidaktahuan substansinya Mas Gibran itu macam-macam, bukan juga cuma tentang SGIE dan carbon capture storage, tapi dia juga bertanya tentang, dia mengeluarkan istilah hilirisasi digital yang orang-orang juga nggak ada yang tahu itu maksudnya apa. Bahkan saya rasa Gibran juga nggak memahami esensi dari hilirisasi nikel yang diungkapkan berkali-kali. Kalau dia memahami substansi hilirisasi nikel, itu kalau dibuka datanya, penyerapan tenaga kerja di hilirisasi nikel itu makin lama makin turun, TKA yang banyak gitu. Jadi dia, makanya menurut saya kemarin dia memang mengutamakan show aja, dia menyampingkan substansi, dan itu sah-sah saja dalam strategi dalam debat pilpres yang memang show yang akan dilihat, jadi citra-citra show yang akan dinilai oleh masyarakat. Jadi itu dia lakukan, dan akhirnya memang dia sempat mendapatkan hal positif, yaitu ya, oh oke, Gibran ternyata bisa debat gitu. Tapi kemudian ya ada sisi negatif yang tadi, yang ngetes, kemudian yang apa namanya, yang tidak tahu substansi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kan yang menyatakan bahwa sebagai orang timur, anak muda, nggak pantas juga berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Ya nanti Google aja, wah ini Anda tidak paham nih yang saya maksudkan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi memang hal itu terjadi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa menang satu putaran yang diagungkan atau digaungkan terus oleh pasangan nomor 2 itu bisa relatif gagal, dan per hari ini memang akan sulit sekali mendapatkan kemenangan satu putaran gitu ya. Per hari ini ya, ini saya tidak bicara bila nanti bansos digelontorkan yang sudah diketok palu akan bergulir dari Januari hingga Juni ya. Nanti teman-teman Tribun harus mengelola lebih jauh tuh. Kenapa kemudian kok waktu gelontoran bansos itu bersamaan dengan jadwal pilpres tuh ya. Kalau putaran kedua berlangsung pun pencoblosannya kan Juni tuh nanti. Nah itu, jadi itu kalau dalam jurnal-jurnal internasional tuh ada teori yang dikeluarkan oleh Barney tentang kebetulan. Dia tuh nggak percaya kalau ada kebetulan. Yang ada itu adalah perencanaan yang diimplementasi secara matang. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, wah kebetulan aja itu bansos atau BLT-nya digelontorkan bersamaan dengan jadwal pilpres, wah itu jangan percaya tuh, kalau di jurnal ada istilahnya nggak ada kebetulan. Nah, kemudian jadi per hari ini tuh akan sulit sekali tuh menang satu putaran. Bukan saja harus 50% plus 1, tapi harus menang di 20 provinsi. Nah, sekarang pertanyaan jahilnya adalah, oh apakah pemekaran provinsi yang terjadi tahun lalu ya, itu adalah dalam rangka ancang-ancang menang di 20 provinsi gitu kan. Jadi sekarang misalnya Papua yang banyak sistem noken itu kan, berarti sekarang ada 6 provinsi kalau saya tidak salah di Papua. Nah, jadi artinya kalau memang harus dicari lagi dan sudah hampir pasti menang, misalnya klaim misalnya nomor 2 menang pasti di Papua, yang belum tentu juga karena ada beberapa daerah yang diklaim sebagai daerahnya 03, maka dia harus cari 14 provinsi lagi. Jadi dua hal yang diatur undang-undang itu, 50% plus 1 plus menang di 20 provinsi itu bisa jadi dan sangat mungkin menggagalkan keinginan pasangan nomor 2 untuk menang satu putaran. Dan lagi kalau kita lihat trennya ini perlahan-lahan pasca rebound, Anies dan Ganjar justru mendapatkan banyak sentimen positif gitu. Nah itu kira-kira Mbak Nila. Bang Hensat, ini kalau kita lihat kan memang 002 ini kan selalu ada di posisi pertama kalau dibandingkan dengan 01 dan 03. Sementara pergerakannya, elektabilitasnya atau angka elektoralnya kan ada di 01 dan juga 03. Pak Anies, Muhaimin dan juga Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud.
Yang membuat pergerakan kemudian terus terjadi di paslon 1 dan 03 ini sebenarnya apa, Bang? Apakah memang karena banyak suara dari 01 bergeser ke 03 atau justru suara di 02 ini juga berpeluang untuk menyebar ke 01 dan 03? Ya, undecided, kemudian swing voters itu kan berperan, dan paling banyak adalah anak muda. Apakah sentimen anak muda misalnya? Ini kan Mas Gibran setengah mati nih menyebut dirinya anak muda, gitu ya. Kenapa demikian? Dia selalu menyampaikan bahwa itulah anak muda, itulah anak muda, itulah anak muda. Padahal dia kan anak presiden, dia bukan anak muda. Nah, ucapan-ucapan di anak muda itu juga bikin kesel anak-anak muda yang beneran yang lain yang harus berjuang untuk dirinya tanpa ada privilege dari orang tua gitu. Berkali-kali kalau semakin diungkapkan dan anak-anak muda itu ngeklaim bahwa mereka not part of Gibran itu, ya akhirnya mereka akan lari juga gitu. Sebetulnya kekuatan Prabowo Gibran ini adanya di Pak Prabowo sebagai yang paling pengalaman maju dalam kontestannya. Nah, jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi, tapi memang sebetulnya yang harusnya diharapkan dari kita semua adalah memang pemilu yang demokratis. Saya pribadi, Mbak Nila, saya nggak keberatan siapapun yang menang nantinya. Anies Muhaimin boleh, Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran juga boleh. Asal memang benar-benar demokratis, demokrasi, memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Itu nggak masalah. Jangan gara-gara yang lain-lain gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dijaga oleh rakyat supaya memang pemilunya berlangsung demokratis. Nah, balik lagi ke peluang satu putaran atau tidak. Nah, menurut perhitungan saya, sulit sekali memang menang satu putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan anak muda? Anak muda juga punya variabel-variabel macam-macam tuh. Salah satunya adalah mereka tidak bisa dipaksa. Nah, ini kalau mereka terus-menerus dipaksa seperti Gibran, bisa saja mereka kemudian balik badan, gitu ya. Nah, ini masih banyak hal jadi, Mbak. Terus kalau di Ganjar Mahfud misalnya, faktor Megawati dan Soekarno itu kan besar sekali. Kemarin Bu Megawati misalnya ketemu pastor di Vatikan, ketemu paus ya di Vatikan. Itu positif tuh buat Ganjar. Kemudian PDI Perjuangan melalui Pak Mahfud juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan kelompok-kelompok agama lain, itu juga positif gitu. Jadi artinya banyak hal positif yang dilakukan. Sama di kelompoknya Mas Anies Muhaimin yang juga gitu. Mereka muter terus ketemu rakyat, muter terus menyapa rakyat gitu ya. Dan hal itu jelas-jelas menguntungkan pasangan Amin gitu. Walaupun pelan tapi pasti itu suaranya kerap bertambah. Nah, kalau suaranya 01 dan 03 ini bertambah kan otomatis menggerus suaranya 02 gitu. Jadi memang masih banyak yang bisa terjadi, Mbak, walaupun hasil surveinya ada beberapa yang menyampaikan di atas 50%, tapi Kedai Kopi terakhir belum, dan Kompas juga terakhir belum. Ya. Jadi artinya memang akan sulit itu menembus 50% plus 1, dan saya ulang lagi, kalaupun 50% plus 1, apakah dia bisa menang di 20 provinsi minimal seperti yang dicantumkan dalam undang-undang? Nah, itu kan belum tentu juga, Mbak Nila. Oke, jadi sudah menang 50 plus 1, tapi kalau tidak memenuhi 20 provinsi, itu juga belum bisa dihitung sebagai kemenangan begitu ya, Bang Hensat, ya, termasuk yang juga saat bisa. Ini angka elektabilitas paslon 02 ini selalu di atas kalau dibandingkan yang lain, bahkan di beberapa lembaga survei sudah 50%. Bang, ini ada TPN Ganjar Mahfud, beberapa kali memang terlihat mengkritik begitu ya hasil survei yang mengatakan bahwa memang angka elektabilitasnya Prabowo Gibran ini sudah di atas 50%. Ini sempat disampaikan bahkan ada intimidasi sampai bahan mobilisasi, termasuk juga bagaimana kemudian survei titipan dan lain sebagainya. Saya mau minta komentar Bang Hensat sebagai pengamat politik sekaligus yang juga punya lembaga survei, Bang. Kalau Kedai Kopi, kami selalu ada yang bayar surveinya, selalu ada yang minta. Tapi yang tidak kami lakukan itu adalah menentukan hasil di awal, mengubah metodologi, itu yang nggak bisa. Kenapa perlu ada atau pasti ada yang bayar? Itu mahal banget nih lah.
survei. Jadi nggak mungkin Kedai Kopi bisa membiayai sendiri. Kalau Kompas, Mas Bestian kemarin sudah menyampaikan membiayai sendiri, itu saya percaya karena Kompas kan perusahaan yang besar ya. Tapi kalau Kedai Kopi belum sebesar Kompas, jadi pasti ada yang bayar. Jadi saya terang-terangan. Kemudian siapa yang bayar? Apakah partai politik atau elemen lain? Banyak elemennya, banyak juga. Justru kami menerima banyak dari beberapa pegiat usaha atau pegiat bisnis ya. Itu juga ada. Beberapa elemen masyarakat juga ada. Jadi itu bisa saya terjadi. Nah terus gini Mbak Nila. Kalau ada survei 50%, berapa gitu ya. Itu kan ada margin of error. Biasanya kalau 1.200 itu sekitar 2,8%. Nah itu Mbak Nila bacanya plus minus tuh. Minus 50,1 atau plus 50,1. Kalau misalnya 51%, itu mesti Mbak Nila kurang 2,8 tuh. Atau jangan-jangan ada lembaga survei yang langsung menyampaikan MOE tapi batas atas. Jadi misalnya masih 48, tapi ditambah margin of error plus 2,8 itu kan jadi 50,8. Jadi ada margin of error juga yang dilihat situ. Dan terus satu lagi, ya ini fluktuasi angkanya itu pasti akan terus bergerak. Karena nanti yang mendekati benar itu kan quick count ya, karena margin of error-nya di bawah 1%. Nah itu apa namanya hal-hal yang terjadi tuh Mbak Nila. Jadi kalau kemudian diprotes oleh TKN, kan yang ditakutkan begini, banyak lembaga survei mencantumkan itu 50% plus 1 ya, sudah 50%. Itu dijadikan bahan pembenaran bahwa bila nanti menang satu putaran memang diprediksi begitu. Nah, tapi kan kita ini diuntungkan oleh beberapa hal. Hasil Kedai Kopi, hasilnya Kompas itu menyatakan belum 50%. Hasilnya Mas EF itu juga belum 50%. Jadi artinya bahkan Mas EF mirip dengan Kompas belum 40% gitu ya. Jadi Kedai Kopi juga belum 40%. Jadi artinya ada lembaga-lembaga lain yang mengcounter hasil yang sudah 50% gitu. Jadi artinya mana yang benar ya kalau saya mengacu kepada nanti pada saat quick count. Nah quick count itu biasanya jarang salah tuh. Bahkan seingat saya belum pernah salah tuh quick count. Jadi acuan yang Gitu, harus Manila. sedianya dilakukan ya memang menunggu quick count saja ya Bang Insa ya, daripada memang ini baru Desember, masih ada 2 bulan berlalu, masih ada Januari dan juga Masih panjang. 1 minggu untuk Februari, jadi belum bisa mengatakan bahwa akan menang satu putaran seperti itu. Ya. Ini juga mau minta komentar Bang Hensat, kan survei Litbang Kompas mengatakan bahwa dari debat capres dan juga cawapres ini mayoritas pemilih dari hasil survei yang dilakukan ini tidak terlalu banyak yang kemudian mengubah pilihannya. Ini kalau dari Bang Hensat sendiri, meskipun kan banyak perbincangan di media sosial yang kemudian mengatakan, wah ini Mas Gibran tampil perform, ini Caimin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Apakah ini juga kemudian cukup signifikan Bang untuk mempengaruhi suara-suara yang ada? Pasti untuk nanti bahan pertimbangan kan akan diperlukan. Dan debat baru 2 kali, masih kurang 3 lagi tuh Nila. Kalau kita mengacu kepada Pilkada Jakarta, itu momentum politik untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh lawan pada saat debat. Kita masih ingat blundernya AHY, kemudian blundernya Silviana Murni waktu itu pada saat dia disuruh nanya, dia malah jawab gitu ya, yang akhirnya terlihat tidak perform gitu. Dan kemudian yang paling terkenal ya blundernya Pak Ahok ya. Jadi maksud saya banyak hal bisa terjadi Nila, jadi nggak bisa langsung kita tarik kesimpulan apa namanya sudah pasti menang atau menang satu putaran, itu nggak mudah tuh. Walaupun kalau misalnya Pak Prabowo atau dibantu dengan oleh ayahnya Gibran sekalipun, itu butuh